Perkenalkan, nama saya Zulaidatul Fajriya Nurmawati, NPM 196900009. Di sini saya akan membacakan jurnal internasional saya dengan judul Development of a Cactus Mosaic Edible Coating and its Application to Extend Strawberry Shelf Life. Pendahuluan, stroberi merupakan tanaman herbal tahunan. Tanaman stroberi memiliki batang yang pendek dan daun majemuk yang pinggirnya bergerigi. Buah stroberi berwarna merah. Warna tersebut berasal dari antosianin dan memiliki rasa yang masam. Terdapat kandungan vitamin C yang tinggi. Buah stroberi yang telah dipanen memiliki bentuk yang bermacam-macam. Buah ini memiliki umur pasca panen yang sangat singkat dan kerugiannya bisa mencapai 40% selama penyimpanan. Penurunan turgidity akibat kehilangan air menyebabkan pengerutan dan penipisan nutrisi serta sifat organoleptiknya yang lebih cepat dan merupakan penyebab utama kerusakan pada buah stroberi. Di Chili, penyimpanan stroberi disimpan pada suhu kamar antara panen dan konsumsi. Kerugian produk sangat tinggi dengan penggunaan lapisan yang dapat dimakan dan penyimpanan dengan penyimpanan dingin, pembusukan dapat diminimalkan. Teknologi edible coating adalah teknologi yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan masa simpan produk pertanian yang segar. Edible coating yang dapat dimakan dibagi menjadi protein, polisakarida, lipid, dan komposit. Didefinisikan sebagai lapisan tipis bahan yang dapat dimakan dalam bentuk lapisan atau ditempatkan di antara komponen makanan. Tujuannya adalah untuk memperpanjang masa simpan produk makanan dan memberikan penghalang terhadap bahaya, dapat memperlambat degradasi dan hilangnya senyawa volatil, mengurangi laju respirasi, dan menunda perubahan pada properti tekstur dan penghalang yang sangat baik untuk lemak dan minyak, serta memiliki permeabilitas gas selektif yang tinggi. Film atau lapisan yang dapat dimakan berdiri sendiri dengan sifat mekanik yang baik dapat menggantikan film kemasan sintetis untuk aplikasi tertentu. Kitosan adalah polisakarida lain yang banyak digunakan dalam pengendalian pembusukan pasca panen buah dan sayuran segar. Polisakarida yang mampu membentuk gel dalam air biasa ditemukan di seluruh tumbuhan. Beberapa di antaranya seperti pektin pada tumbuhan tingkat tinggi, carrageenan dan agarosa pada alga dan bakteri, alginat dan santan. Mucilage atau lendir dapat ditemukan pada tumbuhan lainnya, terutama pada lendir kaktus. Lendir kaktus dapat digunakan dalam bentuk makanan, kosmetik, farmasi, dan industri lainnya. Polisakarida kompleks adalah bagian dari serat makanan dan memiliki kapasitas untuk menyerap air dalam jumlah yang besar, melarutkan dan menyebarkan diri sendiri dalam tanaman kaktus, dan membentuk koloid kental atau agar-agar. Bahan penelitian yaitu ada stroberi. Stroberi dibeli setelah panen dan segera disimpan pada cold storage. Yang kedua ada batang kaktus diperoleh dari petani lokal dan disimpan pada suhu 23 derajat Celcius. Yang ketiga ada bahan gliserol 99,5%. Metode penelitian. Metode ini untuk menyelidiki sebagai lapisan yang dapat dimakan untuk memperpanjang umur simpan stroberi. Berbagai metode ekstraksi lendir diuji dengan mendapatkan lapisan. Metode-metode ini dapat dibagi menjadi persiapan larutan perapisan, kemudian ketegasannya, kemudian mencari warna, analisis sensorik, dan analisis statistika. Dapat dilihat dari hasil penelitian yaitu hasil ketegasan dapat dilihat pada diagram batang. Pengaruh edible coating pada kekokohan stroberi berfungsi dari waktu penyimpanan, menunjukkan evolusi kekokohan kontrol dan stroberi berlapis selama penyimpanan pada suhu 5 kurang lebih 0,5 derajat Celcius selama 9 hari. Dapat diamati bahwa terlepas dari nilai deviasi standar yang khas dari sampel biologis M1 dan M2, pelapisan meningkat kekokohan buah pada akhir periode penyimpanan pada 9 hari.
Setelah hari pertama penyimpanan, formula M1 dan M2 meningkat kekokohan stroberi sehubung dengan pengendalian sampel yang dilapisi dengan formula M1 mencapai nilai kekokohan yang tinggi. Setelah hari kelima penyimpanan, penurunan kekokohan umum diamati untuk sampel yang dilapisi dan tidak dilapisi. Sampel yang dilapisi mempertahankan nilai kekokohannya yang lebih besar daripada kontrol. Kecenderungan ini berlanjut hingga berakhir masa penyimpanan hari ke-9. Tidak ada perbedaan statistik yang diamati antara sampel yang dilapisi dan formula M1 dan M2 selama seluruh periode penyimpanan. Dapat dilihat pada diagram batang A, pelapisan buah tidak menghasilkan perubahan signifikan pada koordinat L stroberi selama waktu penyimpanan yang memiliki nilai sekitar 33 kurang lebih 5. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pelapisan tidak menghasilkan perubahan pada tingkat kecerahan produk. Dapat dilihat pada gambar B, menunjukkan evolusi kemerahan pada sampel kontrol dan sampel yang dilapisi. Dapat diamati bahwa pelapisan tidak menghasilkan modifikasi dikupas ke kontrol. Setelah hari pertama penyimpanan, semua sampel menunjukkan nilai sekitar 55 kurang lebih 2. Dari hari kelima penyimpanan, koordinat ini menurun sebesar 40% untuk sampel yang dilapisi dan tidak dilapisi dan dipertahankan nilai konstan hingga ke hari 9. Memiliki nilai sekitar 33 kurang lebih 0,84. Penurunan warna kemerahan ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan laju respirasi dan proses enzimatik yang menyebabkan hilangnya kualitas buah yang melibatkan pencoklatan di antara reaksi lainnya mengenai nilai kekuningan. Dapat dilihat bahwa gambar C, pemeliharaan nilai B dapat diamati untuk semua sampel dilapisi dan tidak dilapisi dari hari pertama hingga hari ke-9 masing-masing mempunyai nilai 16 kurang lebih 1,5 dan 17 kurang lebih 1,5. Hasil dari analisis sensorik dapat diamati bahwa setelah hari pertama penyimpanan, M2 menunjukkan presentase terendah, sedangkan sampel yang dilapisi formula M1 dan sampel yang tidak dilapisi menunjukkan presentase yang sama. Untuk buah-buahan yang tidak dilapisi, presentase menurun dengan waktu penyimpanan sedang. Hari minggu pertama penyimpanan, sampel yang dilapisi adalah pilihan yang lebih disukai. Menyajikan perbedaan statistik sehubungan dengan sampel kontrol. Setelah 7 hari penyimpanan, sampel M2 menunjukkan nilai preferensi yang lebih tinggi daripada M1 karena gliserol adalah zat higrokopis penghubungnya ke dalam formulasi hidrokoloid dapat memiliki efek menguntungkan dengan waktu penyimpanan pada stroberi berlapis, membantu mempertahankan kelembapan pada permukaan buah dan memberikan penampilan yang segar. Dapat diamati dan dapat dilihat pada visual gambar scroll sampel. Di situ ada kontrol dilapisi dengan formula M1 dan M2 setelah penyimpanan hari ke-1, 5, dan ke-9 mewakili penampilan visual, warna, kecerahan, tekstur, rasa, dan skor penyimpanan untuk kontrol dan sampel yang dilapisi dengan formula M1 dan M2. Dapat diamati bahwa awalnya buah-buahan dilapisi M2 memiliki skor lebih rendah dari M1 dan kontrol di semua atribut sensorik dievaluasi. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara lapisan M1 dan kontrol. Harus diperhatikan bahwa meskipun skor yang lebih rendah diperoleh untuk rasa pada stroberi berlapis M2 setelah hari kelima penyimpanan, hasil warna yang sedikit lebih baik dan penerimaan umum diperoleh untuk stroberi lapis M2. Sampel yang dilapisi dan tidak dilapisi menunjukkan skor yang sama setelah hari ke-9 penyimpanan kecuali untuk atribut teksturnya, yang menunjukkan skor yang lebih baik untuk sampel yang dilapisi dengan formula M1. Kesimpulannya adalah analisis tekstur menunjukkan bahwa lendir kaktus dapat memiliki efek perlindungan pada stroberi
tercermin bahwa lebih kuatnya sampel yang dilapisi selama penyimpanan, yang dapat mengurangi kerugian ekonomi karena kerusakan akibat kerusakan mekanis selama penanganan dan transportasi. Sifat warna sampel tidak terpengaruh oleh lapisan dibandingkan dengan yang tidak dilapisi. Analisis sensorik menunjukkan bahwa memiliki present tense untuk sampel yang dilapisi pada hari ke-9. Pelapisan tidak dipengaruhi rasa alami pada stroberi. Secara keseluruhan, pelapisan menunjukkan kecenderungan untuk memperpanjang umur simpanan stroberi dan mempertahankan sifat fisik dan sensoriknya. Namun pada suhu yang ditambahkan ke efek pelapisan mungkin telah membantu produk mempertahankan karakteristiknya sendiri. Selanjutnya, penelitian harus dilakukan pada suhu penyimpanan yang mendekati kondisi suhu kamar untuk mengkarakterisasi sepenuhnya pengaruh lapisan itu sendiri terhadap kualitas sampel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.